Bab 021. Halo Naya, terdengar suara Rama di seberang HP. Raihan mendengarkannya. Naya, kamu nggak apa-apa kan? Aku telepon dari tadi tapi kamu nggak jawab-jawab, aku khawatir. Halo Naya, panggil Rama karena tidak ada jawaban dari wanita yang dia hubungi. Segitu khawatirnya sama istri gue Ram, ucap Raihan sinis yang membuat Rama mengernyitkan kening. Dia bingung kenapa Raihan bisa ada bersama Naya. Raihan. Rama berusaha memastikan bahwa benar Raihan yang sedang menjawab teleponnya. Emang suaminya Naya ada berapa? Raihan bertanya seolah meledek Rama. Oh, ngapain? Rama bertanya singkat, hatinya sudah dongkol. Dari tadi dia mencemaskan Naya tapi yang dicemaskan malah sedang bersama suaminya. Gue suaminya, terserah mau ngapain. Raihan mematikan telepon itu. Sedangkan Rama melemparkan HP-nya ke sofa, dia merasa rencananya menjauhkan Naya dari Raihan gagal lagi sebab sekarang Raihan malah sedang bersama Naya. Brengsek. Raihan memeriksa HP milik istrinya. Sampai mati pun aku tidak akan bisa menghubunginya, gerutu Raihan begitu melihat nomor telepon Naya yang ternyata beda. Dia menaruh HP di ranjang dengan kesal. Raihan melihat pintu kamar mandi yang belum juga terbuka. Sedang apa dia di dalam sana? Gumamnya seraya bangkit mendekati ke arah kamar mandi. Naya, panggilnya merasa tidak ada jawaban. Weditya memutar pegangan pintu yang ternyata tidak terkunci. Sedang apa? Tanyanya begitu sudah berada di dalam dan melihat Naya yang sedang berdiri di depan cermin. Naya kaget mendapati Raihan yang sudah berdiri di belakangnya. Sudah hampir 2 jam kamu di dalam sini, kenapa belum keluar juga? Tadi kamu bilang jangan keluar sebelum aku membersihkannya. Naya menunjuk lehernya yang kini bertambah merah karena dia menggosoknya dengan handuk. Hah? Raihan bengong mendengar penjelasan Naya. Kenapa dia benar-benar melakukannya? Batin Raihan seraya tersenyum dengan tingkah polos istrinya itu. Lalu dilihatnya leher Naya yang malah terdapat luka di sana karena digosok sangat kencang. Raihan menarik wajah Naya mendekatkannya ke wajahnya. Aku yang akan menghilangkannya. Bisik Raihan yang membuat jantung Naya berdegup kencang. Naya memejamkan matanya begitu merasakan hembusan napas sang suami di pipinya. Raihan menatap Naya yang sudah memejamkan mata, tiba-tiba muncul sebuah ide di kepalanya. Au! Naya mengadu merasakan Raihan menggigit lehernya. Dia membuka mata dan mengelus lehernya yang nyeri karena lelaki itu menggigitnya dengan kencang. Keluar! Aku mau mandi. Tanpa merasa bersalah Raihan mendorong tubuh Naya yang hanya mengenakan handuk menutupi sebagian tubuhnya. Naya berjalan keluar tapi kemudian Raihan menarik tangannya lalu mendekap tubuh Naya. Maafkan aku, seketika Naya menangis mendengarnya. Dia kembali menumpahkan air mata di dada suaminya itu. Raihan mengecup kepala Naya lembut. Dia memegang kedua pipi Naya mengangkat wajahnya menghadap dia, tangannya menyapu air mata Naya dengan jarinya. Sudah, jangan menangis lagi, aku minta maaf jika selama ini aku menyakitimu. Raihan berkata serius, tangannya mengelus rambut Naya yang masih basah. Naya hanya bisa mengangguk. Dia mengatupkan bibir berusaha menahan isak tangisnya tapi kedua matanya masih terus melelehkan butiran bening. Raihan menggeser Naya sampai menyender di dinding. Mereka berhadapan, kedua tangannya bertumpu di samping tubuh Naya. Sudah Naya, berhenti menangis, aku tidak akan membujukmu dengan kata-kata romantis. Naya tersenyum mendengar ucapan Raihan. Raihan memang tidak pernah bersikap romantis padanya, entah dia tidak mau atau memang dia tidak bisa romantis seperti laki-laki lain, tapi Naya malah sangat menyukai sikapnya itu. Raihan menautkan kedua alisnya begitu melihat istrinya tengah tersenyum. Kenapa? Tanyanya kemudian sambil terus menatap wajah yang sangat dirindukannya. Naya memalingkan wajahnya yang kini sudah merona, matanya tanpa sengaja melihat luka di tangan Raihan. Nayai. Raihan menarik dagu Naya untuk menatapnya. Tanganmu terluka. Naya beralih melihat tangan Raihan sampai tangan Raihan terlepas dari dagunya.
Dia memegang tangan Raihan yang masih mengeluarkan darah, mungkin terluka saat dia meninju dinding tadi. Pasti sangat sakit. Raihan tertawa sekilas. Lebih sakit saat kamu meninggalkanku. Raihan berusaha menggoda Naya. Tapi Naya menanggapi dengan sangat serius. Maaf, lirihnya. Mendengar perkataan Naya, Raihan kembali mendekap tubuh kecilnya. Hei, sudah aku yang salah. Aku yang seharusnya minta maaf padamu, aku terlalu banyak menyakitimu bukan? Maafkan aku, maafkan suamimu ini. Raihan menciumi kepala istrinya berkali-kali. Aku akan berusaha merubah sikapku, aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Kita akan mulai dari awal, oke? Ujarnya meyakinkan Naya. Janji, tanya Naya dengan wajah polosnya. Janji, Raihan menjawab penuh keyakinan, dia tidak ingin Naya meninggalkannya lagi, tapi dia masih belum juga berkata jujur bahwa dia telah mencintai istrinya. Naya bingung benarkah yang Raihan ucapkan kali ini, mengingat dulu Raihan pernah baik padanya seperti ini, tapi ternyata hanyalah sandiwara belaka Naya gamang antara harus mempercayai janji suaminya itu atau tidak. Raihan membaca keraguan di wajah Naya. Dia menarik napas. Tidak percaya. Aku mencarimu selama ini Naya, apa kamu masih meragukanku? Raihan bertanya egois, tidak menyadari bahwa dirinya lah yang lebih sering tidak percaya pada Naya. Naya menggeleng lemah. Raihan mengecup lembut bibir Naya membuatnya membelalakkan mata terkejut. Merasakan tidak ada balasan dari Naya, dia melepaskan bibirnya. Aku rindu, tatapannya seolah menuntut meminta Naya membalas kecupan yang ia berikan. Raihan mengecup kening Naya kemudian turun ke mata sebelah kanan lalu berpindah ke mata sebelah kiri. Jangan pergi lagi, pintanya sambil terus menciumi seluruh wajah sang istri sampai akhirnya bibir mereka kembali bertemu. Raihan memaksa Naya untuk membalas perbuatannya, hingga akhirnya wanita itu pun menurut. Mereka saling melepaskan rindu, sampai akhirnya Raihan melepaskannya dan membiarkan Naya mengambil napas. Raihan tersenyum melihat Naya yang tadi kewalahan meladeni dirinya. Dia melirik tangan Naya yang masih memegang kemeja birunya. Masih mau lanjut? Tanyanya yang membuat wanita itu menunduk dan melepaskan tangan dari kemeja Raihan. Aku mau pakai baju. Naya berjalan menjauhinya. Raihan dengan cepat memeluk Naya dari belakang lalu menghisap wangi dari rambut istrinya. Jangan tidur, tunggu aku di ranjang, aku mandi dulu, bisiknya di telinga Naya membuat tubuhnya berdesir. Dia berjalan keluar setelah Raihan melepaskan pelukannya. Naya mengambil piyama dari lemari dan memakainya. Naya sedang berjongkok memunguti pecahan keramik yang tadi dilempar Raihan. Wanita itu memutar kepalanya begitu mendengar pintu kamar mandi dibuka dan memperlihatkan. Raihan yang berjalan cepat keluar tidak menyadari Naya yang sedang melihatnya. Mau kemana? Naya bertanya pada dirinya dan dia pun mengikuti Raihan yang berjalan keluar rumah. El menuju mobil kemudian membuka pintunya. Raihan mengambil baju ganti Angga yang memang selalu tersedia di mobil, dia memang sengaja tidak membawa baju dari Jakarta, karena tadinya dia berencana untuk langsung membawa Naya pulang tapi ternyata semua rencananya berubah karena kejadian yang membuatnya sangat murka. Setelah mengambil baju Raihan segera menutup kembali pintu mobil begitu dia berbalik dilihatnya Naya yang sedang berdiri di depan pintu melihat ke arahnya. Kenapa? Tanyanya saat sudah sampai di depan sang istri. Aku kira kamu akan pergi. Naya meremas kedua tangannya, kenapa dia begitu takut Raihan meninggalkannya di rumah yang hampir saja menjadi saksi bisu perbuatan Arey. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu Naya. Raihan mengelus lembut kepala Naya. Aku mengambil ini. Raihan menunjukkan baju di tangannya yang baru saja dia ambil dari mobil. Ayo masuk, ini sudah tengah malam, ajaknya seraya merangkul Naya. Naya merasakan ketenangan yang merasuki hatinya, dia merasa begitu nyaman saat Raihan merangkulnya, dia tidak pernah senyaman ini. Raihan menutup pintu yang kuncinya sudah rusak akibat dobrakannya tadi. Aku merusak pintu lagi.
Raihan menggaruk tengkuknya seraya tertawa. Naya juga akhirnya ikut tertawa mendengarnya. Diganjal aja, besok aku panggil orang untuk memperbaikinya. Naya berkata di belakang Raihan, tangannya menggeser sofa di hadapannya bermaksud menggunakannya untuk mengganjal pintu yang masih setengah terbuka. Raihan sigap mengambil alih. Masuklah ke kamar. Raihan meminta Naya. Naya mengangguk dan beranjak ke dalam kamar. Dia kembali melanjutkan memunguti pecahan keramik yang tadi ditinggalkannya karena mengikuti Raihan. Naya baru saja selesai membersihkan pecahan keramik saat Raihan masuk ke kamar sambil membuka kemejanya menggantinya dengan kaos yang tadi diambilnya lalu naik atas ranjang menselonjorkan kaki mengambil bantal dan menggunakannya untuk mengganjal punggungnya. Sini. Raihan menepuk ranjang meminta Naya untuk naik dan duduk di sampingnya. Naya mengikuti keinginan Raihan. Mereka terdiam beberapa saat sampai akhirnya entah siapa yang memulai bibir mereka sudah saling bertemu. Raihan melepaskan ciumannya. Kemudian berbisik di telinga Naya. Aku akan menghilangkan jejak lelaki brengsek itu dari tubuhmu, kemudian tanpa meminta izin langsung saja menyerang. Raihan begitu bersemangat dia sudah menahan apa yang ia inginkan selama Naya pergi dan kini dia ingin melampiaskan semuanya. Dia sedang sibuk dengan kegiatannya ketika tiba-tiba saja ponsel yang ada di sakunya bergetar. Dederurf. 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 Naya yang sedang terbuai meminta Raihan menjawab ponselnya. Raihan tidak memperdulikan getar ponsel juga Naya yang memanggilnya karena dia sedang asik bermain pada tubuh sang istri. Dederurf. Dederurf. Ponselnya masih terus saja bergetar. Jawab dulu Ray, pinta Naya sambil mengangkat wajah Raihan. Raihan pun mengambil ponselnya dengan malas. Ganggu aja, gerutunya sambil menjawab panggilan dari seseorang yang telah mengganggunya. Kenapa? Bentaknya pada seseorang di seberang sana. Lagi di mana? Gue ke rumah lu nggak ada. Terdengar suara Roman yang saat ini menelepon. Ngapain tengah malam ke rumah gue? Tanya Raihan sambil tangannya menghentikan tangan Naya yang sedang memasang kembali kancing piyamanya. Raihan menggeleng memberi kode lalu bibirnya berucap tanpa suara, jangan. Ada yang mau. Besok aja. Raihan mematikan ponselnya sebelum Roman meneruskan bicaranya. Roman membuka mulutnya. Nih orang lagi ngapain sih? Curiga gue. Gumamnya sambil menatap layar ponselnya. Dia mengirim pesan WhatsApp pada Raihan tapi Raihan tidak membacanya. Kesal tak ada balasan dia masuk kamar dan tidur. Setelah semua selesai ponsel milik Raihan kembali bergetar hebat. Raihan meraihnya melihat siapa yang menghubunginya. Siapa? Tanya Naya sambil menyandarkan kepalanya di dada Raihan. Nggak ada namanya. Raihan mengabaikan. Dia membiarkan sampai getarnya berhenti. Nggak dijawab aja. Tanya Naya. Udah mati juga, ucap Raihan menunjukkan ponselnya yang nyatanya tiba-tiba kembali bergetar. Itu telepon lagi, angkat aja takut penting, saran Naya. Raihan mengikuti saran Naya, dia menjawab teleponnya. Halo, ujarnya bertanya, lalu terkejut begitu mendengar suara yang sangat dia kenali. Raihan sangat mengenali suara orang yang meneleponnya saat ini. Siapa? Naya penasaran kenapa ekspresi Raihan berubah begitu menjawab telepon. Tanpa menjawab Raihan langsung mengaktifkan speaker di ponselnya agar sang istri bisa mendengar. Kenapa kamu blokir nomor aku? Abis sayang-sayangan langsung ngeblok aneh. Terdengar Olive marah-marah. Naya langsung menjauhkan kepalanya yang sejak tadi bersandar pada Raihan. Sedangkan Raihan jadi gelagapan mendengar perkataan Olive dan tindakan Naya yang langsung turun dari ranjang memakai kembali piyamanya dan berjalan keluar kamar meninggalkan Raihan yang terus melihatnya walaupun masih mendengarkan omelan Olive. Raihan. Maksudnya apaan kayak gitu? Geram Olive. Apaan sih teriak-teriak? Norak. Iya aku blok nomor kamu, walaupun dia tidak merasa memblok nomor Olive tapi dia akui saja supaya tidak makin panjang pikirnya. Ngapain diblok? Biar nggak ganggu. Udah kan ngomelnya.
Tanpa menunggu jawaban Raihan mematikan teleponnya. Bego, ngapain pakai gue loudspeaker tadi? Raihan turun dari ranjang memakai celananya dan menyusul Naya yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Raihan mengambil duduk di sofa kosong sebelah istrinya. Ngapain di sini? Udah malam tidur yuk. Raihan berkata selembut mungkin sambil memegang tangan Naya yang malah menepisnya. Tidur aja sana sama yang tadi telepon, jadi selama aku nggak ada kamu sayang-sayangan sama dia. Sama aku aja kamu nggak pernah panggil sayang. Naya berkata penuh emosi. Raihan garuk-garuk kepalanya bingung. Aku tadi panggil kamu sayang. Raihan berusaha membela diri yang malah langsung mendapat pelototan dari Naya. Sok-sokan pakai ngeblok nomornya, biar apa? Biar kelihatan dikejar-kejar gitu. Aku nggak blok dia, itu mah kerjaannya Roman pasti. Sungguh jawaban yang malah makin fatal baginya malah dia lontarkan. Jadi kalau Roman nggak blok dia kamu nggak akan blok dia. Aduh salah lagi gue. Raihan salah tingkah mendengar apa yang dikatakan Naya. Perempuan emang selalu bisa ngebalikin semuanya, ucapnya dalam hati seraya terus tersenyum kikuk. Nggak gitu yang, lagian aku nggak pernah ngerasa panggil dia sayang kok, aku sibuk cari kamu mana sempet aku selingkuh. Naya memalingkan pandangannya ke sudut ruangan. Raihan turun dan duduk di lantai di hadapan Naya, menatap lekat wajah istrinya yang sangat dirindukannya itu. Aku nggak akan macem-macem, aku janji sama kamu, ini terakhir kalinya aku bicara sama dia udahan marahnya ya, baru ketemu masa udah marahan lagi, membujuk istrinya ternyata lebih susah daripada memukul orang. Naya masih tak bergeming, memang tadi dia yang menyuruh Raihan menjawab teleponnya, tapi kenapa Raihan tidak langsung mematikan HP-nya saat terdengar suara mantan kekasihnya lah yang menelepon. Dia membiarkan Raihan terus memohon sambil terus menggenggam jemarinya. Nay aku marah sama kamu ya kalau kamu diemin aku terus, ancam Raihan. Ngapain kamu yang marah, kamu yang salah. Bukannya minta maaf malah ngancem. Dari tadi aku udah minta maaf loh. Raihan berkata gemas ingin rasanya dia memaki dan memarahi Naya tapi mulutnya terasa sudah tidak mampu melakukannya. Masa gue mulai bucin? Raihan membatin konyol. Naya tidak memperdulikan apapun yang Raihan katakan, dia tidak mau melirik sedikit pun pada suaminya yang terus melihatnya. Tiba-tiba Raihan merasakan perutnya seperti diremas-remas, dia meringis tapi masih berusaha menutupi rasa sakitnya. Wajahnya mulai pucat keringat dingin pun sudah membasahi keningnya dia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Naya. Terkejut serentak Naya menundukkan kepalanya, melihat wajah suaminya yang tengah meringis. Kamu kenapa? Bertanya panik saat menyentuh dahi Raihan yang dirasanya dingin. Mahku sepertinya kambuh, sahutnya. Naya tahu Raihan memang punya sakit mah tapi kenapa bisa sampai kambuh? Kamu sudah makan belum? Tanyanya cemas sambil terus memegangi kedua pipi Raihan. Aku tidak makan sejak tadi pagi. Astagfirullah Raihan. Naya ingin marah tapi kasihan melihat suaminya yang sedang kesakitan. Aku memikirkan kamu sampai aku tidak sempat untuk makan, salahin diri kamu sendiri. Raihan membela dirinya. Naya membelalakkan mata. Kok jadi aku? Kalau kamu nggak kabur aku nggak bakal mikirin kamu, sahut lelaki itu. Naya menarik nafas kesal karena Raihan masih terus berkilah. Aku ambil obat dulu, kamu bangun. Dia membantu Raihan bangun dan pindah ke sofa. Naya masuk ke kamar dan mengambil obat mah yang ada di laci meja lalu kembali ke ruang tamu membawa obat dan juga segelas air putih. Minum dulu, membantu Raihan meminum obat. Naya baru menyadari Raihan terlihat lebih kurus, kumis di wajahnya juga seperti tidak dicukur, benar yang dikatakan Sisil tempo hari bahwa Raihan tidak merawat dirinya dengan baik. Kita ke kamar aja, ajaknya lalu membantu Raihan berdiri. Direbahkannya tubuh Raihan di atas ranjang lalu menyelimutinya Naya duduk di samping Raihan mengelus rambutnya. Aku buatin makan ya. Raihan menggeleng. Aku nggak mau makan, kamu jangan kemana-mana temenin aku aja.
Raihan malah tangan kirinya menggenggam tangan Naya sedangkan tangan kanannya mengelus pipi Naya yang kini sedikit bengkak karena perbuatan Arey. Maafin aku, dia merasa bersalah mengingat dulu dia pun sering memukuli Naya, sekarang hatinya merasa tidak terima ada yang melukai tubuh istrinya. Naya tersenyum tipis mendengar kata maaf yang entah sudah berapa kali keluar dari mulut Raihan hari ini hingga akhirnya mereka terlelap dalam tidur. Raihan terus memeluk pinggang Naya yang membelakanginya. Akhirnya dia bisa tidur dengan pulas tanpa harus terus terbangun setiap saat karena memikirkan bagaimana caranya menemukan istrinya itu. Karena sekarang Naya ada di dalam pelukannya dan dia tidak akan pernah melepaskannya kembali. Dia sudah berjanji untuk tidak akan pernah menyakiti juga mengecewakan Naya.